Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi Aku Bangga Mampu Berpuasa, Bab 4, Pendidikan Agama Islam semester 1. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alani minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjelaskan ibadah puasa dengan benar. 3. Menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. 4. Membuat bagan tentang ketentuan puasa dengan tepat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pada materi ini, kita belajar ketentuan puasa. Dimulai dari pengertian puasa. Apa itu puasa? Kemudian, syarat puasa. Syarat puasa ada 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi orang muslim untuk melakukan puasa. Yang kedua, syarat sah adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi saat menjalankan puasa. Jika tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Kemudian, rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi ketika berpuasa. Jika tidak terpenuhi, maka puasanya akan batal. Kemudian, sunah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, ayo perhatikan gambar berikut ini. Coba ceritakan apa yang kalian rasakan ketika bulan Ramadan tiba. Apa yang ibu dan ayah persiapkan jika bulan Ramadan tiba? Dan ayo coba jawab dengan jujur. Berapa hari meninggalkan puasa tahun lalu dan mengapa? Sekarang ayo kita cermati kata-kata berikut ini. Pilihan kata-kata yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Nomor 1, sahur. Nomor 2, sujud. Nomor 3, sholat. Nomor 4, imsak. Dan nomor 5, kurban. Nah, coba kita jawab ya. Kata yang terkait dengan puasa yaitu terdapat pada nomor 1, yaitu sahur. Yang kedua adalah imsak. Sebelum belajar tentang puasa, ayo kita baca cerita berikut ini. Jelang Ramadan tiba, ayah dan ibu terlihat sangat sibuk di akhir bulan Sya'ban. Keduanya tampak sibuk membersihkan seluruh bagian rumah dengan gembira. Saya dan adik turut serta membantu ayah dan ibu semampunya. Ayah dan ibu menunjukkan rasa bahagia ketika akhir Sya'ban. Itu berarti Ramadan akan tiba. Mereka sungguh orang tua yang baik, mengajarkan bagaimana kami harus bersikap saat Ramadan tiba. Setelah rumah dan sekitarnya bersih dan rapi, kami saling bermaafan. Mereka mengajarkan kami bersih hati sebelum berpuasa. Bahagia rasanya menyambut Ramadan. Rumah bersih, hati pun bersih. Semoga Ramadan tahun ini aku mampu berpuasa sebulan penuh.
Pembahasan yang pertama, ketentuan puasa. 1. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada puasa wajib dan ada juga puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat-syarat puasa. Syarat puasa ada 2. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah yang pertama, balik atau yang sudah berusia menuju remaja, kedua Islam, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu. Yang kedua, syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Karena waktu yang tidak dibenarkan dalam berpuasa itu ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Yang ketiga, rukun puasa. Yang pertama, niat. Berpuasa harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. Lafaz niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adain fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dan berhubungan suami istri, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, sunnah puasa. Beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa adalah: yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat matahari terbenam bertepatan dengan kumandang azan maghrib. Yang kedua, sahur. Sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Yang ketiga, mengakhiri sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma. Yang kelima, berdoa ketika berbuka. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, memperbanyak zikir di bulan puasa Ramadan. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah: yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga,
haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, gila atau hilang akal. Dan yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, ini kisah teladan Rasulullah. Saat Rasulullah SAW tertidur, beliau bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya mengajak Rasulullah mendaki gunung. Saat tiba di bagian yang paling gelap dari gunung tersebut, Rasulullah mendengar suara keras sekali. Rasulullah melihat orang-orang yang bergantung pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan mengeluarkan darah. Kedua orang laki-laki yang bersama Rasulullah memberitahu bahwa mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasa sebelum waktu berbuka tiba. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Jadi dari cerita tersebut, Allah akan beri balasan berupa siksa akhirat bagi yang membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan sebelum tiba waktunya berbuka. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi makhluk Allah yang taat dan bisa mengerjakan puasa 1 bulan penuh. Amin ya robbal alamin. Sekian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita menutup, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.